lagi pemirsa di Hidup Sehat. Tadi kita masih membahas mengenai apa aja nih herbal-herbal yang mampu menurunkan kolesterol. Terakhir tadi ada teh rosella nih dok, katanya mampu menurunkan kolesterol. Diapain sebenarnya? Yang mana rosella? Kasih lihat dulu, jangan-jangan nggak tahu nih pemirsa. Lihat dulu. Nah, itu. Rosella seperti ini ya, biasanya memang dijual dalam bentuk kering. Gitu. Dia sifatnya asam karena banyak mengandung vitamin C sebagai antioksidannya. Kemudian juga mengandung namanya antosianin dan pektin. Nah, itu fungsinya dia untuk mencegah terjadinya pembentukan kolesterol. Gitu. Nah, kemudian antioksidan juga kan dibutuhkan untuk mencegah supaya pembuluh darah kita tetap elastis ya, sehingga tidak terjadi luka. Jadi kalau kita tuh luka tuh di plester, nah si kolesterol yang katanya jahat itulah sebagai plester di dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, diapain ini dok? Ini caranya yaitu tinggal diseduh aja. Jadi 6 rosella kemudian diseduh dengan air panas. Nah, diseduh sampai air panas, kemudian ditunggu sampai hangat, baru dikonsumsi. Boleh ditambah madu. Tapi minumnya boleh tunggu agak dingin dulu kan ya? Boleh. Takutnya malah bibirnya nanti ya. Oke. Nah, di depan kita sekarang setelah rosella sebenarnya ada banyak lagi bahan-bahan alami. Ini yang bahan herbal yang bisa juga menurunkan kolesterol. Apa aja dok? Nah ini ramuan yang ketiga ya. Nah ini kita menggunakan daun jati Cina, daun jati Belanda. Nah ini daun jati Cina seperti ini, bentuknya dia lebih muda ya. Nah, daun tadi jati kita Cina, udah hemat waktu ya, udah kita panaskan sebenarnya tadi ini, sudah kita buat mendidih, baru kita masukkan ramuan seperti ini apa? Daun jati Belanda. Daun jati Belanda, oke. Daun jati Cina, daun jati Belanda, ini fungsinya dia untuk mencegah penyerapan lemak. Mencegah penyerapan lemak. Jadi ini adalah daun jati blasteran ya, Cina Belanda jadi satu. Ini tempuyung. Ya, nah kemudian ini apa nih atau lagi? Tempuyung. Ini tempuyung. Kemudian nah ini namanya kunyit. Kunyit ini bagus karena dia mengandung kurkuminoid. Fungsinya apa? Dia sebagai antioksidan juga meningkatkan ekskresi dari empedu. Nah, jadi bahan bakar disiapkan untuk bisa mencerna lemak sebenarnya kan? Bahan bakarnya kan kolesterol. Jadi memang dia menurunkan kolesterol dengan cara dia banyak-banyak tuh mengeluarkan empedu. Nah, ini meniran sebagai dia antioksidannya juga. Kemudian dan ini mungkin udah tahu ya bahwa ini teh hijau. Teh hijau juga fungsinya untuk mengurangi kadar lemak ya, sama mengurangi penyerapannya gitu. Ini dimasak dengan air 1 liter. Airnya mendidih, kemudian baru dimasukkan selama 15 menit. Habis itu baru disaring, tunggu hingga hangat, diminum sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sambil dipanaskan bisa ya, sambil dikasih api juga ya, masih tidak mengurangi. Iya, nggak apa-apa. Memang harus, karena yang diambil adalah zat yang namanya alkaloid. Jadi alkaloid memang harus dalam keadaan panas ya. Gitu. Dok, ini kan banyak banget nih bahan-bahannya nih, Dok. Ini airnya aja apa sama rempah-rempahnya juga nih, Dok? Nanti disaring. Disaring ya? Disaring, tinggal apa airnya aja yang kita konsumsi. Gitu. Biasa ibu-ibu yang nggak mau rugi ya, jadi mau diambil daun-daunnya juga, diambil juga sama dia ya. Udah keluar jiwa ibu-ibunya. Nah dok, ini kan ribet banget nih. Kalau misalnya kita masak pagi, siang, malam, boleh nggak kita masak pagi doang? Habis itu nanti diminum buat malam juga atau buat siang gitu dok? Iya, memang ini adalah ramuan untuk 1 hari. Oh oke. Jadi memang ramuan ini untuk 1 hari nanti jadi 3 gelas. Gitu, pagi, siang, malam. Jadi nggak apa-apa ya, kalau misalkan malam harus dipanaskan lagi atau gimana? Enggak, langsung aja ini. Oh langsung aja, jadi kalau malam udah telanjur dingin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh nggak, biar kalau nggak ribet lagi yang masak Nisa aja, saya tinggal ngambil doang gitu. Oh gitu, kayaknya lebih ribet kirim-kirimnya deh. Ya, oke, baik. Nah, ini kita udah tunggu berapa panas nih ya, ini udah cukup? 15 menit ya, kalau untuk yang betul ada 15 menit, kemudian api kecil 15 menit, nah habis itu baru dikonsumsi sehari 3 kali ya. Misalnya ada api kecil ya, udah oke. Baik. Jadi kalau misalkan kita minum sehari 3 kali tadi ya, ya bisa berapa lama atau berapa hari? Apa tiap hari memang kita harus minum? Ya, jadi ini kan memang sudah teruji klinis ya, dan ini biasanya ramuan ini diminum selama 28 hari. Oh ya, terus kemudian ini tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian pada penderita penyakit jantung berat, pada penderita diabetes. Nah, apa kriterianya untuk meminum ramuan ini yaitu pada kolesterol yang ringan. Jadi di bawah 250. Nah, kalau misalkan digabung dengan obat-obatan, misalkan ada orang yang sudah minum obat kolesterol atau minum obat diabetes misalnya, apakah boleh ditambahkan dengan ini? Boleh, tapi di jarak 2 jam. Oh, jarak 2 jam untuk menunggu usus kita atau lambung kita pencernaan sudah selesai ya, sehingga tidak bercampur dalam pencernaan. Betul. Wow, keren banget. Jadi karena itu kita adil ya, jadi Nusantara kita ini udah menyiapkan untuk anti kolesterol. Udah tahu orang Indonesia itu senang makan yang berbau kolesterol juga gitu. Bener banget, ya? Karena memang enak banget dok makanan-makanannya. Nah apa nih dok tipsnya dok untuk penurunan kolesterol dari rempah-rempah ini? Baik, jadi sebelum kita membicarakan mengenai herbalnya, yang pertama adalah kita perubahan pola makan ya, supaya kita preventif agar tidak terjadi kolesterol yang berlebih.
ya supaya pertama adalah batasi konsumsi gula, karena kalau kita mengkonsumsi gula yang tinggi itu juga nanti ujung-ujungnya kolesterol juga akan meningkat. Yang kedua yaitu batasi konsumsi lemak ya, yang seperti dari gorengan, kemudian juga aktivitas juga, pola tidur juga harus diperhitungkan ya. Nah kemudian tadi herbalnya yang sudah ditayangkan yaitu ada bawang putih. Untuk bawang putih ini ada kontraindikasinya, yaitu bagi penderita penyakit jantung yang minum obat pengencer darah tidak disarankan untuk mengkonsumsi bawang putih karena akan meningkatkan resiko perdarahan. Yang kedua adalah pasien yang akan menjalani operasi dan sesudah operasi 2 minggu. Itu juga tidak boleh mengkonsumsi bawang putih supaya tidak terjadi resiko perdarahan. Nantinya akan mengurangi kesembuhan nanti kalau begitu ya, nanti kan akan memperlambat. Oke, baiklah Dokter Muta, terima kasih. Ya, Tuh, kita semua udah tahu bagaimana kita menjaga hari ini. Wah, banyak banget yang kita bisa dapatkan hari ini dokter saya. Ya, kita ketemu lagi kapan nih? Besok ya? Besok. Jadi Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Oke, salam semuanya, semoga semua sehat. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Angga Nisa, Indonesia Hidup Sehat. Mantap.